Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikram. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Manajemen Pers dan Sintesis Pers untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Media Massa. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan manajemen pers itu? Manajemen pers merupakan rangkaian kata yang terdiri atas manajemen dan pers. Manajemen adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengelola kegiatan, sedangkan pers adalah lembaga yang memiliki tugas menerbitkan berbagai macam informasi melalui media cetak seperti majalah, surat kabar, dan lain-lain. Jadi, manajemen pers adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengelola atau mengatur berbagai macam informasi melalui media cetak. Selanjutnya yaitu sintesis pers. Saya sempat bingung dalam mengartikan arti frasa ini. Namun setelah saya menelusuri, meneliti dan mengumpulkan data, saya menemukan satu hal, sekalipun saya juga belum yakin dengan apa yang saya temukan. Jadi, temuan saya yaitu sintesis pers merupakan nama lain untuk menyebut komponen manajemen pers. Oleh karena itu, seperti halnya dengan yang lain, pers atau manajemen pers juga mempunyai komponen atau unsur-unsur, yaitu 1. Planning, perencanaan penerbitan pers. Perencanaan merupakan bagian yang membutuhkan adanya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai. Apabila kedua hal tersebut tidak ada, maka kegiatan pers tidak akan berjalan sesuai harapan. Segala strategi harus direncanakan dengan sangat matang dalam bagian perencanaan ini, termasuk bagaimana suatu pers dapat membuat, menjual, atau bahkan menyalurkan produk-produknya ke tangan konsumen. Komponen berikutnya ialah pengorganisasian. Redaksi, tata usaha, pemasaran, dan produksi percetakan merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah pers. Ketiga unsur tersebut harus diorganisasikan dengan sebaik mungkin, mengingat bahwa masing-masing unsur memiliki job description yang berbeda-beda. Selanjutnya ada action atau proses pemberitaan pers. Dalam komponen ini, semua bagian bekerja sesuai perencanaan dan pengorganisasian yang telah disusun. 2. Bidang redaksi melakukan tahapan dalam news processing, news planning, news gathering, news writing, news editing, news layouting, dan news publishing. Dilimpahkan pada bagian produksi atau percetakan untuk dicetak. Dan yang ketiga, bidang usaha, business or marketing, melaksanakan business plan, target penjualan atau oplah, dan iklan promosi. Dan komponen yang terakhir adalah controlling, pengawasan dan evaluasi. Dalam komponen ini terdapat pengawasan dan evaluasi hasil mengacu pada visi, misi, stylebook, kode etik jurnalistik, dan tata tertib. Kemudian, pemberian penghargaan dan hukuman reward and punishment terhadap wartawan atau karyawan. Selanjutnya, saya juga menambahkan beberapa etika bisnis dalam manajemen pers. Seperti halnya yang lain, dalam bisnis manajemen pers juga memiliki etika-etika tertentu yang harus kita lakukan. Yang pertama, yaitu memberikan informasi yang benar. Segala informasi yang ingin disampaikan dalam media massa
haruslah sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Namun, sayangnya kita seringkali melihat media massa yang bertindak kadang melebih-lebihkan informasi. Namun di sisi lain, masyarakat kini telah mampu untuk membedakan mana media massa yang baik dan media yang tidak memiliki kredibilitas. Kemudian etika selanjutnya yaitu informasi harus menjadi bahan diskusi. Segala informasi yang dihadirkan seharusnya dapat dijadikan sebagai bahan diskusi, sehingga masyarakat dapat memberikan kritik, saran, dan juga bertukar pendapat antara satu dengan yang lainnya, tanpa menimbulkan perselisihan. Kita dapat berdiskusi mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, masalah kesehatan, dan lain sebagainya. Etika yang selanjutnya yaitu media massa dituntut harus netral. Dalam hal ini, media tidak diperbolehkan untuk memihak salah satu pihak saja. Kehadirannya harus dapat menjadi media massa yang berguna bagi bangsa dan negara. Di sisi lain, media massa juga harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan masalah perpecahan. Kemudian, media massa juga harus menjadi sarana edukasi bagi masyarakat. Informasi yang disalurkan melalui media massa dapat dijadikan sebagai bahan edukasi bagi masyarakatnya. Informasi yang diberikan pun juga harus dapat dipertanggungjawabkan oleh media tersebut. Dan etika yang terakhir yaitu media massa harus menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Informasi merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat. Oleh sebab itu, media massa harus membuat atau menyediakan informasinya sebaik mungkin, karena ada banyak masyarakat yang memanfaatkan media massa ini untuk dapat hidup lebih baik dari sebelumnya, misalnya dalam bidang ekonomi. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah Pulau Jawa. Pembaca bingung, penulis pun lebih bingung. Nanti kita tanya sama ibu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.